Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Galuh Puspita, NIM A1C3194048, Prodi Pendidikan Fisika Reguler B 2019, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan melakukan video pembelajaran secara virtual mengenai gejala gelombang. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai gejala gelombang dan apa saja itu gelombang, saya akan menjelaskan pengertian mengenai gelombang. Nah, gelombang itu sendiri adalah getaran yang merambat, yang membawa energi selama perambatannya. Gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan medium, perambatannya, dan berdasarkan arah rambatannya. Nah, langsung saja. Di sini ada pemahaman tentang gelombang dengan mengamati arah rambat gelombang terhadap arah getarnya. Gelombang dikelompokkan atas dua. Yang pertama itu ada gelombang transversal dan yang kedua itu ada gelombang longitudinal. Nah, untuk gelombang transversal itu sendiri adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Sedangkan longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya berimpit atau sejajar dengan arah rambatnya. Untuk selanjutnya itu ada dengan mengamati perlu atau tidaknya medium perambatan gelombang dikelompokkan menjadi yang pertama itu ada gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik sendiri adalah suatu gelombang dalam perambatannya itu memerlukan media atau perantara yang menyalurkan energi buat keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Nah, dapat disimpulkan bahwa gelombang mekanik ini memerlukan media rambat atau perantara. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu adalah kebalikan dari gelombang mekanik. Apabila mekanik memerlukan perantara, sedangkan elektromagnetik tidak memerlukan perantara. Nah, dapat diartikan bahwa gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik atau magnet tanpa memerlukan media rambat. Nah, gelombang elektromagnetik ini juga dapat merambat meskipun dalam ruang hampa, berbeda sekali dengan gelombang mekanik. Nah, di sini ada bentuk dari gelombang transversal. Jadi pada gelombang transversal itu memiliki beberapa istilah. Seperti pada A, B, C itu adalah bukit atau puncak. Sedangkan C, D, E itu adalah lembah. Dan pada B itu adalah titik puncak. Sedangkan pada D itu adalah titik lembah. Nah, di dalam gelombang juga ada istilah lambda. Lambda pada gelombang transversal itu sendiri adalah ketika satu bukit dan satu lembah. Ketika satu bukit dan satu lembah itu dinamakan satu lambda. Dan apabila ada dua bukit dan satu lembah, itu dapat dikatakan 1,5 lambda. Dan ini istilah secara rinci dari gelombang transversal. Yang belum saya sebutkan tadi adalah amplitudo atau A itu nilai mutlak simpangan terbesar. Lalu ada periode atau dilambangkan dengan T besar selang waktu yang diperlukan untuk menempuh dua puncak yang berurutan. Nah, lambda tadi sama dengan panjang gelombang. Nah, tadi itu untuk gelombang transversal. Sekarang istilah-istilah pada gelombang longitudinal. Sama halnya dengan gelombang transversal, yang membedakan transversal dengan longitudinal adalah cara perhitungan lambdanya atau panjang gelombang. Panjang gelombang itu pada gelombang longitudinal sebagai jarak antara dua pusat rapatan yang berdekatan atau jarak antara dua pusat renggangan yang berdekatan. Nah, seperti ini pada gambar, A terletak pada tengah rapatan, sedangkan B terletak pada tengah renggangan. Nah, ini dapat dikatakan adalah setengah lambda, karena
Dia karena setengah dari rapatan dan setengah dari renggangan. Dapat dikatakan satu lambda apabila pusat rapatan bertemu dengan pusat rapatan juga. Dan dapat dikatakan satu lambda apabila pangkal dari rapatan bertemu dengan ujung dari renggangan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai gejala gelombang. Maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.